Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofiatul Jannah dari Keperawatan tingkat 1B. Saya dari kelompok 6. Nanti yang akan menyampaikan tugas dari mata kuliah patofisiologi dan materi yang kita dapat yaitu edema paru. Untuk yang pertama akan saya sampaikan definisinya terlebih dahulu. Jadi, edema paru adalah terkumpulnya cairan ekstravaskuler yang patologis di dalam paru-paru. Edema paru juga menimbun cairan serosa atau satu sanguinaso secara berlebih dalam ruang interstitial dan alveolus paru-paru. Edema paru merupakan akibat dari perubahan fisiologis tekanan dalam paru, seperti ketika aliran darah berlangsung sangat cepat dan tidak normal, sehingga terlalu membebani sistem sirkulasi tubuh yang kemudian menyebabkan akumulasinya cairan dalam paru. Edema paru merupakan kondisi yang disebabkan oleh kelebihan cairan dalam paru-paru. Cairan ini terkumpul dalam kantung-kantung udara di paru-paru, sehingga sulit untuk bernafas. Edema pada umumnya terjadi pembengkakan. Ini secara khas terjadi bila cairan dari bagian dalam pembuluh darah merembes keluar pembuluh darah ke dalam jaringan-jaringan sekelilingnya, sehingga menyebabkan pembengkakan. Kondisi ini dapat terjadi karena terlalu banyak tekanan dalam pembuluh darah atau tidak adanya kecukupan protein dalam aliran darah untuk menahan cairan dalam plasma. Kemudian kita lanjut ke etiologinya. Ketidakseimbangan Starling forces dibagi menjadi 4 bagian. Untuk yang pertama ada peningkatan tekanan kapiler paru, terdiri dari peningkatan tekanan vena paru tanpa adanya gangguan fungsi dari ventrikel kiri. Yang selanjutnya ada peningkatan tekanan vena paru sekunder oleh karena gangguan fungsi ventrikel kiri. Lalu ada peningkatan tekanan kapiler paru sekunder oleh peningkatan tekanan arteria pulmonaris. Kemudian yang kedua, adanya penurunan tekanan onkotik plasma, yaitu hipoalbuminemia sekunder oleh penyakit ginjal, hati, protein losing enteropathy, penyakit dermatologi atau penyakit nutrisi. Dan yang ketiga, peningkatan tekanan negatif interstisial, pengambilan terlalu cepat pneumotorak atau difusi pleura. Ada tekanan pleura yang sangat negatif oleh obstruksi saluran napas akut bersamaan dengan peningkatan N-expiratory volume. Dan yang terakhir ada peningkatan tekanan onkotik interstisial, yaitu sampai sekarang belum ada contoh secara percobaan maupun klinik. Lanjut ke faktor predisposisi atau presiptasi. Ada beberapa faktor yang mengakibatkan terjadinya edema paru. Ada 9 faktor. Untuk yang pertama ada infeksi virus, lalu adanya acute respiratory distress syndrome, emboli paru, cedera pada paru-paru, mengalami kecelakaan seperti tenggelam, tengah berada di ketinggian. Contohnya seperti ketinggian hingga lebih dari 2.400 meter di atas permukaan laut. Lalu mengalami cedera kepala, kejang, atau setelah operasi otak. Menghirup asap saat terjadi kebakaran, terpapar racun amonia dan klorin yang mungkin terjadi saat kecelakaan kereta. Dan yang terakhir, kecanduan obat-obatan terlarang golongan stimulan. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya Siti Nur Aisyah akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan yaitu manifestasi klinis. Gejala yang paling umum pulmonari edema adalah sesak nafas. Kemungkinan ini menyebabkan penimbulan yang berangsur-angsur. Jika prosesnya berkembang secara perlahan atau penimbulan yang tiba-tiba pada kasus dari pulmonari edema akut. Gejala umum lain mungkin termasuk mudah lelah, lebih cepat mengembangkan sesak nafas daripada normal dengan aktivitas yang biasa, atau dyspnea on exertion, nafas yang cepat atau tachypnea, kepeningan atau kelemahan. Tingkat O2 darah rendah atau hipoksia mungkin terdeteksi pada pasien dengan pulmonari edema. Lebih jauh atas pemeriksaan paru-paru dengan stetoskop, dokter mungkin mendengar suara paru yang abnormal, seperti rals atau crackles, suara mendidih pada yang terputus-putus yang bereksponden pada muncratan cairan dalam alveoli selama bernafas. Manifestasi klinis edema paru secara spesifik dibagi dalam 3 stadium.
Stadium 1, adanya distensi dan pembuluh darah kecil paru yang prominen akan memperbaiki pertukaran gas di paru dan sedikit meningkatkan kapasitas difusi gas CO. Keluhan pada stadium ini mungkin hanya berupa adanya sesak nafas saat bekerja. Pemeriksaan fisik juga tak jelas menemukan kelainan kecuali mungkin adanya progni pada saat inspirasi karena terbentuknya saluran nafas yang tertutup pada saat inspirasi. Stadium 2. Pada stadium ini terjadi edema paru interstisial. Batas pembuluh darah paru menjadi kabur, demikian pula hilus juga menjadi kabur dan septa interlobularis menebal dari Scarlett B. Adanya penumpukan cairan di jaringan kendor interstisial akan lebih memperkecil saluran nafas kecil, terutama di daerah basal oleh karena pengaruh gravitasi. Mungkin pula terjadi refleks bronkokonstriksi sering terdapat takpnea. Meskipun hal ini merupakan tanda gangguan fungsi ventrikel kiri, tetapi tachypnea juga membantu memompa aliran limfe sehingga menemukan cairan interstitial diperlambat. Pada pemeriksaan spirometri hanya terdapat sedikit perubahan saja. Stadium 3. Pada stadium ini terjadi edema alveolar, pertukaran gas sangat terganggu, terjadi hipoksemia dan hipokapnia. Penderita nampak sesak sekali dengan batuk berbui kemerahan. Kapasitas vital dan volume paru yang turun dengan nyata terjadi right to left intrapulmonary shunt. Penderita biasanya menderita hipokapnia, tetapi pada kasus yang berat dapat terjadi hiperkapnia akut respiratory acidemia. Keadaan ini morfin HAMS digunakan dengan hati-hati. Selanjutnya yaitu patofisiologi. Edema paru terjadi ketika alveoli dipenuhi dengan kelebihan cairan yang merembes keluar dari pembuluh-pembuluh darah dalam paru sebagai gantinya udara. Ini dapat menyebabkan persoalan-persoalan dengan pertukaran gas. Selanjutnya yaitu patofisiologi. Edema paru terjadi ketika alveoli dipenuhi dengan kelebihan cairan yang merembes keluar dari pembuluh-pembuluh darah dalam paru sebagai gantinya udara. Ini dapat menyebabkan persoalan-persoalan dengan pertukaran gas O2 dan CO2, berakibat pada kesulitan bernafas dan pengoksigenan darah yang buruk. Ada kalanya ini dapat dirujuk sebagai air dalam paru-paru. Ketika menggambarkan kondisi ini, pada pasien pulmonari edema dapat disebabkan oleh banyak faktor-faktor yang beda. Pada kondisi ini dapat dihubungkan pada gagal jantung, disebut cardiogenic pulmonary edema, atau dihubungkan pada sebab-sebab lain, dirujuk sebagai non-cardiogenic pulmonary edema. Nah, itu adalah penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.